Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau keinginannya terwujud atau tidak terwujud. Kalau tidak terwujud, jadi cara iblis menyesatkan manusia gampang, Pak. Kejar dari keinginannya. Karena kenyataannya biasanya keinginannya kalau tidak terwujud dia akan kecewa. Coba direnungkan, seberat apapun masalah kita, kalau kita mengikuti petunjuk, selesai nggak masalahnya? Tahu dari mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi saya sebelum menyampaikan nanti materinya, ternyata banyak sekali jamaah itu yang curhat pasti dengan biasanya kalau curhat tentang apa Bapak Ibu? Masalah hidupnya, ya. Saya tuh nggak tahu lah kita itu hidup tuh sebenarnya menyadari atau tidak. Contoh gini, ibu tuh kalau misalnya masuk sekolah dulu waktu kecil itu tahu nggak nanti akan ada ujian? Tahu nggak ibu waktu kita waktu kecil dulu kan masuk sekolah? Tahu nggak nanti itu akan ada ujian? Tahu? Berarti sebelum ujian itu teorinya dulu atau ujian dulu? Teori kan? Nah, kenapa Bapak Ibu harus belajar teori? Supaya bisa mengerjakan. Betul nggak ini? Jadi ujian sekolah saja itu ada teorinya. Kira-kira ketika Allah menguji dengan ujian hidup yang selama ini Bapak Ibu curhat itu, kira-kira Allah siapkan teorinya dulu nggak? Atau ujian dulu atau teorinya dulu kalau ujian hidup? Teorinya dulu kan? Kan sebelum Bapak Ibu lahir Al-Quran sudah ada. Berarti sebelum kita diuji Allah pun siapkan dulu teorinya, betul? Sekarang saya tanya, maksud Allah buat teori itu nanti saat ibu diuji itu, Bapak diuji, maksudnya tuh berpikir sendiri atau mengikuti teorinya? Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu tuh ketika diuji biasanya berpikir sendiri atau mengikuti teori? Halo? Coba. Sebenarnya saya nggak mau berdiri, cuman kayaknya gemes saya ini. Enggak, Bapak Ibu aja dulu waktu sekolah kan diberi dulu teorinya kan, ini teorinya, terus baru nanti diuji, kan begitu kan? Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Terus ayat 3-nya? Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Berarti setiap ujian ada nggak petunjuknya? Lah kalau ada, terus ibu masih pusing, ibu tuh belajar dulu nggak sih saat diuji itu? Halo? Atau ibu nggak belajar terus ingin lulus begitu? Sambil jalan. Atau nanti pas ujian terus nyontek gitu? Nggak ngerti nggak ini Bapak Ibu ini? Jadi setiap ujian hidup itu sudah ada petunjuknya. Supaya apa? Supaya nanti itu kalau Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu ikuti petunjuk. Coba direnungkan, seberat apapun masalah kita, kalau kita mengikuti petunjuk, selesai nggak masalahnya? Tahu dari mana? Janji Allah. Dan Bapak Ibu pun selama ini kan meminta setiap di surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalannya lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak ada alasan sebenarnya Bapak Ibu tuh kalau punya masalah untuk pusing-pusing itu harusnya enggak. Kan kita udah dilatih sama Allah dari dulu atau sampai sekarang ini. Dari dulu kan Bapak Ibu udah punya masalah kan? Berarti sudah pengalaman dong. Udah pengalaman kan punya masalah? Kalau sudah pengalaman harusnya, kalau sudah pengalaman harusnya. Kayak ibu bapak udah bisa nyetir mobil, kira-kira mau nyetir mobil itu masih mikir atau udah refleks? Nah itu maksudnya. Bapak ibu dapat ujian tuh refleks atau masih mikir?
Nah, ayo kita belajar ya. Jadi dalam sesi ilmu kehidupan ini yang nggak tahu sampai kapan, saya juga masih belajar sama guru saya juga sampai belum selesai. Mari kita belajar bagaimana menjalani hidup dengan bahagia. Karena semua yang hadir di sini kalau saya tanya pasti ingin hidupnya bahagia. Berarti bahagia itu takdir atau pilihan, Bapak Ibu? Berarti ada nggak caranya di dalam Al-Quran? Ada. Sekarang saya akan mulai teorinya, ya. Bagaimana cara hidup bahagia berdasarkan Al-Quran. Oke, kita masukin ke sana juga ya itunya ya. Sebentar. Saya ngirim kemana ya? Oh iya. Ke Pak Diki aja ya, Pak Diki ya. Nanti Bapak Ibu lihat diagramnya. Kita akan ngajinya pakai diagram saja ya, biar terarah. Mana sih? Bagaimana agar hidup kita bahagia? Kok tiba-tiba hilang ya Bu ya? Oh sebentar. Nanti kalau yang ini di share nomor apa? Di share ininya aja apa? Pakai di grup ya. Kalau ini kan, nah ini nih. Pak Diki silahkan di share ya. Di laptop juga bisa ya. Oke, kita mulai ya. Kita ngajinya pakai diagram. Semua yang hadir di sini, termasuk saya, pasti kalau ditanya cita-citanya ingin bahagia dunia dan akhirat. Betul? Ada yang lain? Berarti sekarang apapun yang kita lakukan harus tujuan utama kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau nanti Bapak Ibu melakukan sesuatu tidak membuat Bapak Ibu bahagia, difikirkan atau tinggalkan saja. Saya ulang. Tujuan kita hidup itu bahagia dunia dan akhirat. Berarti nanti apapun yang membuat Bapak Ibu tidak bahagia, ya, berarti Bapak Ibu fikirkan atau tinggalkan saja. Tinggalin, ngapain difikirkan, kan ingin bahagia, ya. Jadi kata kuncinya sekarang semua orang ingin hidupnya bahagia, dan ternyata tujuan utama kita harus bahagia kan? Berarti nanti kalau ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak bahagia, tinggalkan saja, ya. Misalnya suami tidak membuat bahagia, Ibu ngapain? Enggak kesana. Bukan ditinggalkan, dijadikan sarana, meskipun dia bermasalah tetap jadi bahagia kan, begitu jadinya. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau Bapak Ibu bahagia ternyata ada caranya. Kita praktek diagram ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ya. Oke, ini saya share di grup saya juga deh. Baik, sekarang kita mulai. Kalau kita ingin bahagia, yang pertama adalah kita harus memahami dulu Allah itu siapa. Betul? Baik, makanya paling atas di diagramnya, ini udah di-share di grup. Tar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga kalau misalnya itu terlalu, nah itu panitia saya share di grup, tolong di-share di grup itu. Oke, kalau kita ingin bahagia, berarti kita harus tahu dulu ya, Allah itu siapa? Siapa Allah? Jadi paling atas, Bapak Ibu ya, paling atas kalau di grup ada di handphone, ada. Paling atas, paling kotak atas apa? Tulisannya paling kotak atas? Allah. Allah itu siapa Bapak Ibu? Yang menciptakan. Berarti selain Allah apa? Kok nggak ada makhluk? Iya kan, Allah ya pencipta. Berarti selain Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berarti cuma satu ya penciptanya, Allah ya. Selain Allah, makhluk namanya. Siapa Allah? 21 ayat 25. Silakan. Ya. Quran 21 Al-Anbiya ayat 25. Siapa Allah? Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku. Terus, Maka sembahlah Aku. baik. Jadi Allah itu siapa, Bapak Ibu? Allah itu siapa menurut ayat ini? Coba Mas Fadil bacakan. Sekali lagi diulang, silakan Mas Fadil. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku. Nah, terus maka sembahlah Aku. ini jelas ya statement Allahnya ya? Betul ya? Nggak kayak di kitab sebelah kan? Jadi ini jelas, sembahlah Aku. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Kira-kira tolak ukurnya kita menyembah dengan benar, itu tuh kemampuan, kepintaran atau ketaatan? Awas. Kira-kira kalau kita tahu menyembah dengan benar, kita menyembah dengan benar itu kepintaran, kemampuan atau ketaatan? Saya tanya, untuk taat itu sulit atau mudah? Lah emang Bapak Ibu diciptakan untuk apa? Kan untuk taat sama Allah. Berarti mau sulit mau mudah, tetap harusnya mengusahakan kita tetap taat. Untuk taat itu sulit atau mudah? Hah? Untuk taat sulit. Oke, 17 ayat 60 sampai 65. Kita loncat dulu ke sana. Surat 17 ayat 60 sampai 65. Ini contoh ya, ini contoh. Kita lihat kan Bapak Ibu bilang untuk taat sulit ya. Baik. Quran surat 17 Al-Isra ayat 60 sampai 65. Coba kita lihat yang ngomong sulit. Nanti kayak ini nih, kayak yang ini nih. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk zakum dalam Sebentar, surat 17 ayat 60 ya. Ya itu. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Oke, 61-nya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, kejadian ini Bapak Ibu tahu ya? Kejadian ini apa katanya? Sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Nah, Allah menyuruh siapa Bapak Ibu kepada waktu di posisi itu? Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam, betul? Malaikat sujudnya? Kenapa langsung sujud? Kenapa malaikat taat? Ayo dikejar, kenapa taat? Karena malaikat nggak punya nafsu. Ya, benar ya? Jadi malaikat mudah, sujud ya sujud saja, dia nggak punya nafsu. Ya, terus silakan. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nah, terus? Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Berarti iblis itu waktu disuruh sujud, berpikir atau menjalani? Berpikir. Padahal kalau ingin taat yang pertama, berpikir atau jalani saja? Ibu tuh kalau dikasih masalah berpikir atau menjalani? Sama nggak dengan ini? Sama siapa? Kenapa malaikat tidak berpikir? Selain memang dia tidak punya hawa nafsu, memang dia taat. Jadi ternyata ujian iblis di sini tuh ujian apa? Mengendalikan hawa nafsu. Makanya kan Bapak Ibu disuruh mengendalikan hawa nafsu kan? Apa salah satu contoh? Dalam 12 bulan, 1 bulan Bapak Ibu disuruh mengendalikan hawa nafsu. Bulan apa itu? Bulan Ramadan kan? Disuruh apa? Puasa. Mau marah mikir nggak? Mikir kan? Aduh saya lagi puasa kan begitu kan? Tapi setelah bulan Ramadan
Menghamburkan lagi hawa nafsu. Di Ramadan menahan hawa nafsu, setelah bulan Ramadan memuaskan lagi hawa nafsu kita. Harusnya maksudnya Ramadan dibuat itu supaya Bapak Ibu mulai melatih mengendalikan hawa nafsu. Kenapa kita harus mengendalikan hawa nafsu? Jadi iblis bukan. Kenapa kita harus mengendalikan hawa nafsu? Ya, nanti kan jadi taat. Tapi kan sekarang pertanyaan saya, Allah nyuruh kita mengendalikan hawa nafsu. Pertanyaannya, kenapa Allah menyuruh kita mengendalikan hawa nafsu? Karena nanti hawa nafsu itu tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab setelah Bapak Ibu mati siapa? Ruh. Berarti yang benar ruh mengendalikan hawa nafsu atau hawa nafsu mengendalikan ruh? Harusnya ruh yang mengendalikan hawa nafsu, makanya jadi jiwa yang tenang. Tapi kalau hawa nafsu mengendalikan ruh, maka Bapak Ibu akan dikuasai oleh setan atau iblis. Jadi kenapa kita harus mengendalikan hawa nafsu? Karena nanti yang akan bertanggung jawab Bapak Ibu mati itu bukan hawa nafsu, tapi ruh kita. Bayangkan, ibu bapak hidup, ya, dikendalikan hawa nafsu. Tapi yang bertanggung jawab ruh kita, apa enggak kasihan ruh kita? Contoh mengendalikan hawa nafsu itu gini. Kalau nanti Bapak Ibu misalnya ada kejadian pasangan kita tidak sesuai, kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu, marah atau sabar? Kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu, pasangan kita nggak sesuai, harusnya marah atau sabar? Marah. Jadi sabar itu kesadaran atau paksaan? Kesadaran. Karena saya tidak mau dikuasai iblis, maka saya harus sabar. Kan logikanya begitu kan? Benar? Berarti lebih penting mana? Marah atau sabar? Sudah begitu? Baik, ingat ya. Jadi ujian-ujian hidup yang menimpa kita Bapak Ibu, kenapa ujung-ujungnya namanya abdi Allah? Mengabdi kepada Allah itu adalah ketaatan. Karena Allah memberikan iblis dan manusia itu namanya hawa nafsu. Makanya ujian itu pasti enak dan tidak enak, sesuai dan tidak sesuai, betul nggak? Kalau sesuai Bapak Ibu bersyukur, betul? Tapi kalau tidak sesuai, nah itu tahu teorinya. Di situ ada pilihan marah nggak? Nggak ada, bersyukur sama sabar. Jadi marah itu salah atau benar? Ibu seringnya sabar atau marah-marah? Hah? Iya, ibu banyak ingetnya atau nggak ingetnya? Masa hidup di dunia nggak inget? Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ujian seorang hamba Allah, ujian ketaatan kepada Allah adalah menguji hawa nafsunya. Tinggal nanti Bapak Ibu belajar bagaimana mengendalikan ya cara yang mudah untuk supaya apa? Mengendalikan hawa nafsu. Terus lanjut 60 berapa itu? Nah, 62-nya tadi apa? Mas Fadil? Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Inikah yang kau lebih muliakan dari aku? Karena iblis gak terima kan? Adam junior baru lahir dari tanah, sedangkan iblis sudah lama gurunya malaikat, dia dari api kan? Terus? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya. Karena sudah kadung salah, karena sudah Allah laknat, maka udah sekalian aja. Saya akan sesatkan semua manusia. Berarti cara menyesatkan iblis dari mana? Cara iblis akan menyesatkan kita kan ini, iblis janji sama apa? Iblis sama Allah bilang bahwa aku akan sesatkan mereka semua. Berarti yang jadi menyesatkan keturunan, berarti sampai nanti lahir kita kiamat, iblis akan menyesatkan kita. Caranya bagaimana iblis menyesatkan kita? Menggoda dari mana? Hawa nafsu itu memunculkan apa? Hawa nafsu itu keinginan. Makanya saya tanya jujur Bapak Ibu,
Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Kalau tidak terwujud? Nah, itu yang bisikin siapa? Nah, Ibu tahu. Jadi orang marah-marah tuh sama dengan Jadi cara iblis menyesatkan manusia gampang, Pak. Kejar dari keinginannya. Karena kenyataannya biasanya keinginannya kalau tidak terwujud dia akan kecewa. Dan mohon maaf, setiap manusia punya keinginan nggak? Pasti punya. Cuman Bapak Ibu harus sadar, seperti apapun keinginan kita, tujuan kita hidup itu menyembah Allah atau mewujudkan keinginan kita? Tar dulu jawabannya yang benar. Tujuan kita hidup selama ini menyembah Allah atau mewujudkan keinginan kita? Lebih penting mana? Menyembah atau mewujudkan keinginan? Kok saya nggak percaya jawabannya? Lebih penting mana? Menyembah Allah atau mewujudkan keinginan? Benar. Kalau memang begitu harusnya ada nggak orang marah-marah? Lalu sekarang ibu marah-marah tuh kenapa? Paham nih Bapak Ibu nih? Ya, jadi kenyataannya orang di dalam menjalani hidupnya Pak, dia nggak sadar bahwa tujuan dia hidup itu menyembah Allah, bukan mewujudkan apa yang diinginkan. Karena keinginan terwujud itu bonus setelah Bapak Ibu menyembah Allah. Keinginan kita terwujud itu bonus setelah Bapak Ibu taat kepada Allah. Makanya di surat 65 ayat 2 Pak, kalau Bapak Ibu sudah taat, Allah kasih apa? Barang siapa tak bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Padahal setiap manusia ketika diuji oleh Allah pasti menginginkan jalan keluar. Ternyata jalan keluar itu dikasih Allah gara-gara apa? Taat, bukan gara-gara Bapak Ibu memaksakan keinginannya. Enggak begitu. Paham nggak ini ibu-ibu? Ya, masa ya. Jadi cara iblis menyesatkan kita apa? Menggoda lewat apa? Keinginannya. Loncat dulu deh Mas Fadil biar jelas. 22 ayat 52. Cara iblis menyesatkan kita salah satunya adalah menggoda dari keinginannya. Quran surat 22 Al-Hajj ayat 50. Benar 52. Benar nggak? Iblis itu menggoda manusia, itu dia menggoda dari keinginannya. 52. 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Terus? Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau manusia itu mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan. nah setan pun memasukkan godaan-godaan dari keinginan Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya secara umum, manusia kalau keinginannya tidak terwujud, dia tuh menerima atau biasanya kecewa. Berarti kecewa tuh manusiawi atau salah? Manusiawi dikuasai setan. Ngerti nggak Bapak ini? Karena dari awal tujuan manusia hidup tuh kadang-kadang lupa bahwa dia itu tujuannya mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, bukan mewujudkan keinginan kita. Tapi Allah janji tadi di surat 65 ayat 2 surat At-Tolak, kalau Bapak Ibu taat bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan jalan keluar, berarti diwujudkan keinginannya. Berarti taat dulu baru keinginan terwujud, atau keinginan terwujud dulu baru taat? Taat dulu. Makanya iblis sebenarnya kan diserang, digoda dari situ kan. Allah nguji dia suruh sujud kepada Adam. Kira-kira kalau dia suruh sujud kepada Allah, dia sujud nggak? Sujud. Ngapain Allah nyuruh begitu? Allah akan membuat suatu kejadian yang ego Bapak Ibu tuh akan diturunkan, suka tidak suka, dipaksa ataupun kesadaran. Ya, kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Allah nyuruh iblis sujud kepada Adam. Harusnya kalau si iblis pintar, dia harusnya nangkep. Harusnya pas dia disuruh sujud sama Allah kepada Adam, dia lihat Allahnya atau lihat Adamnya? Enggak, kalau misalnya iblis pintar, harusnya pas disuruh sujud kepada Adam, dia lihat Allahnya atau dia lihat Adamnya? Harusnya kalau ingin taat. Allah sama dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin taat, harusnya melihat kejadiannya atau izinnya.
Kan semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Harusnya kalau Bapak Ibu ingin taat, Bapak Ibu tuh lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Bapak Ibu sudah mulai berarti lihat izin Allah? Lupa, makanya ngaji lagi. Jadi kalau ingin taat itu Bapak Ibu nggak bisa ngelihat kejadiannya, yang akan bisa. Kalau ingin taat, Bapak Ibu harus fokus melihat siapa yang mengizinkan kejadian itu, yaitu Allah. Jadi tidak ada cara lain. Kalau Bapak Ibu ingin mengendalikan hawa nafsu, ingin sadar ketika ada kejadian, harus apa? Di 13 ayat 28. Silakan. Jadi memang semua di dalam Al-Quran itu ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya agar kita selalu mengingat Allah. Ya, surat 13 ayat 28. Jadi tidak bisa Bapak Ibu harus melihat kejadiannya, melihat orangnya, itu tidak bisa. Quran surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Jadi tidak ada cara lain. Kalau nanti Bapak Ibu diuji, kalau nanti Bapak Ibu ada masalah, tidak ada cara lain, Bapak Ibu harus lihat Allahnya. Jadi selama ini yang memberikan kejadian siapa? Kan Bapak Ibu dapat kejadian hidup semuanya ya. Yang ngasih kejadian siapa? Kalau semua kejadian itu yang ngasih kejadian Allah, harusnya Bapak Ibu terima atau tidak? Kenapa terima? Yang ngasih Allah. Kenapa selama ini orang nggak menerima? Pasti Bapak Ibu nggak ngelihat siapa yang ngasih kejadian, tapi Bapak Ibu fokus pada kejadiannya. Nah, si iblis itu sebenarnya menggoda dari kejadian, bukan pada izin kejadian. Gitu. Jelas? Benar ini jelas ya? Baik. Kita lanjut berarti ya sekarang ya. Jadi di atas itu Tuhan adalah Allah yang wajib kita sembah. Cirinya orang menyembah Allah itu apa tadi? Ketaatannya. Betul? Berarti semakin taat kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu akan semakin mudah di dalam memahami itu. Baik, sekarang. Dulu waktu Allah sendiri, kan dulu sebelum ada kita kan Allah cuma sendirian ya. Akhirnya kalau Allah ingin orang itu menyembah, mengabdi kepada Allah, otomatis Allah menciptakan namanya manusia, salah satunya, betul? Maka Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia apa tujuannya? Kan bener kan, sudah ada teorinya masih mikir. Ini loh yang di bawah diagram yang bawah. Tujuan Allah menciptakan manusia apa? Itu dari Allah turunkan ke bawah. Allah menciptakan manusia. Tujuannya apa? Al-Baqarah ini nih. Ada yang udah dapat diagram yang belum? Dibuka diagramnya Mas Dafa. Nih, gedein itu yang dari Allah turun ke bawah kan? Tujuan Allah menciptakan manusia. Surat 2 ayat 30. Kan ada flowchartnya. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah. Tujuan Allah menciptakan manusia jadi apa? Ada kan teorinya? Jadi Ibu tolong ya dibaca teorinya ya, sama seperti ujian kebiasaannya. Kalau nanti Ibu diuji sama Allah tuh lihat teorinya di Al-Quran. Ini tuh kita disuruh menyelesaikan atau minta tolong. Ibu teorinya kalau dikasih ujian, kan Ibu nanti diuji sama Allah ya, kita akan diuji. Teorinya itu kita disuruh menyelesaikan atau minta tolong. Ibu selama ini ketika diuji pengennya menyelesaikan atau minta tolong. Nah itu kan nggak sesuai dengan teori, gimana ini? Ya, jadi di ayat di kotak yang kedua itu Allah menciptakan kita untuk menjadikan khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu apa? Memimpin apa? Hawa nafsu. Betul, memimpin salah satu yang skup yang terkecil adalah diri sendiri. Yang dipimpin apa? Hawa nafsu kita. Kenapa hawa nafsu kita harus dipimpin?
Karena dia nanti tidak bertanggung jawab. Makanya kita harus memimpin hawa nafsu. Kan kasihan hidup dikuasai hawa nafsu, mati yang ditanya ruhnya atau jiwanya, kan kasihan. Ya, jadi kita itu disuruh memimpin hawa nafsu. Berat atau ringan memimpin hawa nafsu itu? Hah? Hawa nafsu itu di dalam atau di luar? Di dalam diri. Berarti tergantung siapa? Tergantung kita, berat atau ringan. Lah tergantung kita, mau berat-berat, mau ringan-ringan, terserah Bapak Ibu. Memimpin hawa nafsu itu berat atau ringan? Oh, tergantung keadaan. Jadi hawa nafsu tergantung keadaan atau diri sendiri? Lah diri sendiri tergantung. Ibu mau marah boleh, mau sabar boleh, mau ikhlas boleh, mau tidak ikhlas boleh. Jadi kita tuh disuruh memimpin hawa nafsu kita. Kenapa harus dipimpin? Kalau tidak dipimpin, Bapak Ibu dikuasai, wassalam. Baik, 12 ayat 53. Kenapa kita harus memimpin hawa nafsu? Quran surat 12 Yusuf ayat 53. Ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Dasarnya nafsu manusia itu pasti cenderung ke arah kejahatan, Bapak Ibu. Ya, apa? Misalnya sedih, khawatir, tidak percaya kepada Allah, marah, itu dasarnya ke sana. Makanya Allah turunkan namanya petunjuk Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mulai belajar mengendalikan hawa nafsu. Oh, kata Allah tuh harusnya saya ikhlas. Kalau hawa nafsu tuh ingin ikhlas atau ingin memiliki? Kalau hawa nafsu ingin memiliki kan? Menurut ibu suami itu milik siapa? Solehah sekali ibu. Benar milik Allah ini. Benar milik Allah. Kalau diambil sama yang lain, ambil aja. Loh, kalau kesadaran itu luar biasa. Karena orang bermasalah itu cuma satu, pasti rasa memilikinya tinggi. Orang bermasalah itu Bapak Ibu, pasti rasa memilikinya tinggi. Takut kehilangan, betul? Takut apa, kan begitu kan? Padahal tadi saya bilang, apa tadi? Bahwa di surat di menjadi khalifah itu, khalifah itu adalah kita berusaha mengendalikan hawa nafsu. Salah satu yang harus dikendalikan adalah rasa memiliki. Itu masalahnya. Ibu suka tidak suka harus berlatih. Semakin rasa memiliki tinggi, semakin sulit ibu melatih diri. Ya, pokoknya kalau rasa memiliki tinggi, udah nggak akan ada keikhlasan, nggak akan ada kesabaran, nggak akan ada berserah diri. Yang ada ini milik saya, pasti kepikiran, pasti akan terjadi seperti itu. Jadi awal orang bermasalah, awal orang stres, frustasi, kenapa? Tingginya rasa memiliki kepada dirinya. Padahal Allah sudah bilang apa yang di langit dan bumi semua milik Allah. Kira-kira ibu bapak rasanya rasa memilikinya tinggi, tapi Allah juga bilang apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Berarti nanti tanda kutip Allah didik nggak Bapak Ibu dari yang rasa memiliki tinggi menjadi rasa yang mulai kurang memiliki. Harusnya begitu. Makanya tiba-tiba diambil harta, betul? Ya kan? Suami misalnya dibuat sedikit centil gitu kan? Iya, maksudnya supaya ibu menyadari kita nggak bisa mengatur itu semua, gitu loh Bapak Ibu. Paham ini Bapak Ibu ya? Jadi awal orang bermasalah itu adalah tingkat rasa memilikinya tinggi. Coba direnungkan. Coba, ini saya kasih gambaran. Pernah tukang parkir marah-marah mobilnya keluar semua? Kenapa? Nggak jadi masalah kan? Kenapa dia nggak jadi masalah? Satu, dia tahu dia tidak memiliki. Betul? Yang kedua, dia tahu yang ngambil itu pemiliknya. Sekarang saya tanya, ibu kepada harta, kepada anak, kepada suami, memiliki atau titipan? Tar dulu, jangan dijawab dengan begitu, yang sadar dulu. Titipan itu apa? Titipan itu apa? Pasti sesuatu yang datang akan kembali lagi. Innalillahi. Berarti Bapak Ibu tahu nggak ini? Nah kalau tahu,
Iya, makanya itu saya bilang, semakin rasa memiliki tinggi, semakin Bapak Ibu akan muncul kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain. Loh, tapi kan Ustadz, bagaimana sikap kita? Tetap Bapak Ibu pelihara titipan Allah itu sebagai amanah. Tapi kalau mulai muncul terlalu, Allah pasti akan didik Bapak Ibu untuk tidak memiliki. Makanya kalau orang yang mau meninggal, Bapak Ibu, kalau orang mau meninggal, benar nggak rezekinya tiba-tiba mulai dikurangi itu, makanya mulai sedikit, minumnya kurang sedikit, kan begitu yang terjadi. Paham nih Bapak Ibu semua ya? Jadi intinya silahkan Bapak Ibu menjalani hidup, tapi tolong ikuti teorinya. Jangan mikir sendiri. Paham? Jadi Allah menciptakan kita supaya apa? Memimpin hawa nafsu kita. Caranya bagaimana supaya mudah memimpin hawa nafsu? Caranya supaya mudah latihan memimpin hawa nafsu apa? Puasa, boleh. Tapi puasa kayaknya kurang efektif ya, Ramadan doang. Setelah itu memuaskan lagi hawa nafsu. Caranya bagaimana caranya? Wah, lupa lagi nih. Coba 64 ayat 11, saya ulang lagi berarti. Ustaz, 64 ayat 11. Caranya menguasai hawa nafsu atau memimpin hawa nafsu, Bapak Ibu. Quran surat 64 At-Tagabun ayat 11. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Berarti posisi Allah sebagai apa? Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Berarti posisi Allah sebagai apa? Yang mengizinkan, yang tidak mengizinkan itu sebagai apa? Pemilik. Ibu, misalnya ini rumah saya nih, rumah saya ya. Ibu bisa masuk, itu tuh izin dulu atau masuk dulu? Kalau saya nggak izinkan, berarti posisi Allah mengizinkan, tidak mengizinkan itu sebagai apa? Pemilik. Ibu tahu nggak semua kejadian itu atas izin pemiliknya? Ibu tahu bahwa setiap kejadian yang menimpa kita itu atas izin pemiliknya. Kalau pemiliknya saja sudah mengizinkan, ibu yang bukan pemilik kira-kira menerima atau protes? Hah? Harusnya terima. Kenyataannya suami selingkuh itu atas izin Allah nggak? Baca lagi Mas Faril, diulang. Ini ibu harus sadar ini. Nggak biarkan tadi ingin mengendalikan hawa nafsu kan? 64 ayat 11 diulang lagi. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti Allah sebagai pemilik yang berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan. Betul nggak ini? Kalau pemiliknya saja sudah mengizinkan, kita yang bukan pemilik, yang wajar kita terima atau emosi. Berarti untuk mengurangi rasa memiliki, mudah atau sulit? Mudah kalau yang dilihat pemiliknya. Sulit kalau yang dilihat hanya kejadiannya. Ibu sudah mulai latihan menghormati izin Allah? Insya Allah apa ini? Saya curiga ini. Ya harus latihannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pas ada kejadian, oh ini atas izin pemiliknya ya. Ya sudah, ini atas izin Allah, dihormati dulu. Setelah dihormati, diterima, baru nanti Bapak Ibu ikhtiar, dibimbing bersama Allah nanti. Pasti beres. Tapi kata kuncinya ibu taat dulu kepada izin Allahnya gitu Pak. Karena selama ini orang nggak taat, karena nggak sadar itu tuh diizinkan pemiliknya. Ayo ibu mulai sadar bahwa kejadian itu atas izin pemilik dari kapan? Ibu mulai sadar bahwa setiap kejadian itu atas izin pemiliknya dari kapan? Ini kan. Padahal ibu sudah rata-rata bukan di bawah 25 kan, pasti sudah di atas 25 kan? Iya belajar ya Bapak Ibu ya.
bahwa semua kejadian itu ternyata diizinkan pemiliknya. Lah kalau pemiliknya saja mengizinkan, maka tugas kita menerima dulu. Setelah itu langkah berikutnya Allah akan membimbing Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ujian. Jadi tolong hormati dulu pemiliknya. Jadi rasa memiliki itu perlu nggak kita latih untuk dikurangi? Perlu, seperti kejadian di surat 37 ayat 102. 37 ayat 102. Itu kan latihan mengurangi rasa memiliki nih. Coba deh Ibu perhatikan. Quran surat 37 As-Saffat ayat 105. 102. Coba, ini kan latihan mengurangi rasa memiliki nih, coba. As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nih, Nabi Ibrahim tuh diuji sama Allah, disuruh menyembelih, kan begitu ya? Berarti ini menguji apa? Apakah Nabi Ibrahim masih merasa memiliki Nabi Ismail, atau dia sadar itu titipan? Kan diuji sama Allah akhirnya. Disuruh nyembelih. Ayo, masuk akal nggak Bu perintah ini Bu menurut Bapak Ibu? Ayo, siapa yang tega nyembelih anaknya? Tapi kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kok mau? Dia nggak lihat perintah nyembelihnya. Dia lihat ini perintah Allahnya. Berarti ketika Bapak Ibu menjalankan perintah Allah, berarti pasti Bapak Ibu akan melawan hawa nafsu Bapak Ibu. Jujur. Saya ulang ya. Biasanya petunjuk-petunjuk Allah, perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, itu bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Saya buktikan. Allah itu kalau Bapak Ibu punya masalah, Allah tuh inginnya kita sabar atau marah-marah? Menurut petunjuknya kan sabar. Tapi kalau ibu bapak saya tanya, ibu tuh kalau punya masalah inginnya marah-marah atau sabar? Nah, ini bertolak belakang tuh di sini. Makanya petunjuk-petunjuk Allah itu tanda kutip sebenarnya mendidik, menyekolahkan hawa nafsu Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu mengikuti apa yang Allah inginkan. Karena tugas Bapak Ibu kan mengabdi, bukan diabdi. Betul nggak? Yang namanya mengabdi, yang namanya pembantu, yang mengikuti majikan. Bukan majikan disuruh-suruh untuk mewujudkan keinginan kita. Sering Bapak Ibu maksa Allah kalau keinginannya nggak belum terwujud. Emang Bapak itu pembantu atau tuan rumahnya? Masa pembantu maksa-maksa tuan rumah? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa Bapak Ibu itu berat di dalam menjalani petunjuk Allah? Karena biasanya bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita kalau punya masalah ingin cepat selesai. Allah nyuruh Bapak Ibu sabar. Ini kan bertolak belakang. Bapak Ibu misalnya disuruh ikhlas, Bapak Ibu nggak mau ikhlas karena itu milik saya, kan begitu yang terjadi. Makanya Allah ngasih petunjuk biar Ibu tidak terjebak dengan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu itu berbahaya? 23 ayat 71. Kenapa hawa nafsu itu berbahaya? Ini bahayanya Bapak Ibu. Mau disadari atau tidak, ini bahayanya. Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 71. Kenapa hawa nafsu itu berbahaya? Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi. Kalau kebenaran itu standarnya diri kita, baik buruk menurut diri kita, suka tidak suka menurut diri kita, maka yang terjadi apa? Binasalah apa yang di langit dan di bumi. Kiamat Bapak Ibu kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu Bapak Ibu semua. Terus? Dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling diri dari peringatan itu. Bahkan Allah sudah ngasih petunjuknya, Allah sudah ngasih peringatan, tapi manusia itu biasanya menerima atau membantah. Itu awal muawal kita bermasalah sama Allah. Makanya hidup kita jadi sempit gara-gara nggak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Gini aja, nggak usah jauh-jauh. Ibu punya anak, ya. Ibu sudah ngomong berkali-kali sama anak itu, tapi anak itu tetap nggak mau dengar. Akhirnya ibu biarkan atau ibu tetap ngomong biasanya. Udah terserah kamu aja, kan cuek jadi. Itu sebenarnya. Jadi kalau Allah nyuruh sabar, harusnya diikuti atau tidak? Berarti nanti apapun masalahnya ibu sabar atau emosi? Awas kalau marah-marah lagi.
Loh tapi kan Ustadz susah, mau susah atau tidak, karena itu perintah Allah, jalani aja udah. Kenapa? Kalau dikasih sakit, Allah nyuruh kita ikhtiar nggak? Ikhtiarnya niatnya beribadah atau supaya sembuh? Nggak, biasanya ibu ikhtiar selama ini ke dokter supaya sembuh atau beribadah? Memang kita diciptakan supaya sembuh. Kita diciptakan tuh hanya beribadah kepada Allah. Jadi ikhtiar ke dokter tuh niatnya beribadah. Berarti saat ke dokter ada keikhlasan, ada kesabaran, ada ketawakalan. Loh, jadi ibu selama ini sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau beribadah? Loh, memang diciptakan untuk supaya sembuh. Bapak ibu tuh diciptakan untuk beribadah. Bonusnya bapak ibu beribadah, nanti ditolong Allah. Maka Allah lewat tangan dokter menyembuhkan. Loh, kenapa jadi supaya sembuh? Punya hutang ikhtiar supaya lunas atau beribadah? Halo? Wah, salah ini. Pantesan gak beres-beres kalau gitu. Ibu itu diciptakan untuk beribadah lewat ujian. Berarti niat kita menjalani ujian tuh beribadah. Beribadah tuh apa sih saat ujian? Ada tawakal, ada yakin, ada sabar, ada ikhlas. Jadi setiap ujian yang menimpa kita harusnya meningkatkan kesabaran, meningkatkan ketawakalan. Bonus setelah Bapak Ibu beribadah pasti diselesaikan. Tahu dari mana saya? Kalau niat ibu selama ini beribadah Allah selesaikan. 51 ayat 56-57. Kenapa jadi supaya sembuh? Kenapa jadi supaya lunas? 51 ayat 56-57. Perhatikan. Quran surat 91 ayat Zariyat ayat 56 sampai 57. Coba perhatikan. Kalau ibu benar-benar ibadah, rezekinya disiapkan nggak? Coba aja lihat. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit. Yang 56 dulu, 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Saya yakin Bapak Ibu tahu ayat ini ya. Jadi satu-satunya perintah Allah apa? Ada nggak di sini supaya sembuh? Terus kenapa kok niatnya supaya sembuh? Niat Bapak Ibu tuh apapun yang dilakukan ibadah, benar? Kalau ibu niatnya ibadah, lihat 57-nya apa yang Allah siapkan. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berarti tugas kita apa? Ibadah. Tugas Allah memberi rezeki. Rezeki itu bisa uang, bisa kesehatan, bisa jalan keluar. Itu urusan Allah. Urusan kita ikhtiar, niatnya ibadah. Kenapa jadi jalan keluar? Halo Bapak Ibu? Jadi kenapa masalah kita nggak selesai-selesai? Cek, pasti niatnya salah. Pasti selama ini Bapak Ibu punya hutang, niatnya untuk melunasi hutang kan? Memang bisa tanpa izin Allah. Bapak Ibu niatnya ibadah, ikhtiar, istiqomah, tetap harus ikhtiar karena ibadahnya di situ kan. Dimaki-maki orang kalau niat ibadah, sabar atau emosi. Ditipu orang kalau niatnya ibadah, ikhlas atau nggak nerima. Nah, sikap-sikap ibadah itu nanti Allah baru kasih rezekinya. Kenapa jadi niatnya tidak ibadah? Waduh. Ibu taat kepada suami niatnya ibadah atau karena suami baik? Ketika suami nggak baik, ibu ibadah atau emosi? Kan kita diciptakan untuk beribadah, kenapa jadi yang lain? Tapi Allah janji, kalau ibu niatnya ibadah, pasti Allah cukupi rezekinya. Rezeki itu jalan keluar, kesehatan itu ya, bukan uang saja ya. Uang sudah otomatis lah, pasti Allah siapkan. Selama niat ibu beribadah kepada Allah. Kayak kita waktu kecil, nah kamu sekolah aja yang pintar, kan begitu ya. Biayanya, uang bekalnya dari siapa? Orang tua yang siapkan. Ibu pernah nggak mikirin biayanya dari mana? Nggak ada. Pokoknya Bapak Ibu sekolah yang pintar, yang rajin, ranking 1, Allah pasti orang tua siapkan semuanya. Sama ibu nanti di dunia, niatkan semua karena Allah. Kalau bisa ranking 1, jangan 40. Tulus ikhlas kepada Allah, insya Allah Allah siapkan semua rezekinya. Semua Pak. Karena itu memang yang Allah janjikan dalam hidup. Aduh.
Saya pikir tuh ibu sudah mempraktekkan antara perintah ibadah sama rezeki. Jadi ibadah itu berkaitan sama rezeki ya. Semakin tulus rezekinya, semakin tulus ibadahnya, semakin lapang rezekinya. Semakin niatnya tidak ibadah, semakin sempit rezekinya. Jadi apapun yang dilakukan, tolong diniatkan semua karena Allah. Ibadah itu adalah segala kegiatan yang diniatkan hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Mau kerja, mau kuliah, mau apapun, niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Segala kegiatan. Rezekinya dari mana? Pasti Allah cukupkan. Bisa dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, atau bisa dari jalur yang mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah kepikiran. Jelas Bapak Ibu semua? Jelas telah. Jadi kita diciptakan menjadi khalifah agar kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Baik. Sekarang setelah Allah menciptakan, Allah biarkan atau mengurus kita? Tahu dari mana? Karena tidak mungkin Allah menciptakan makhluk kalau tidak disiapkan sarananya. Contoh, ibu kerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu nyuruh ibu ke Surabaya. Ibu nggak punya uang. Uangnya dari siapa? Kenapa dari perusahaan? Dia yang nyuruh kok. Masa dia nyuruh nggak ngasih uang? Kita nggak bisa dong menjalankan perintahnya. Sekarang yang nyuruh ibadah siapa? Allah tahu nggak ibadah itu perlu uang? Naik haji tahu nggak perlu uang? Kalau ibu niatnya ibadah, Allah siapkan nggak uangnya? Percaya nggak? Nah kalau gitu masalahnya apa? Halo? Loh masalahnya apa? Masalahnya ibu niatnya ibadah atau bukan? Bingung kan sekarang kan? Jadi kenapa selama ini kita bermasalah masalah rezeki? Karena niat ibu tidak tulus kepada Allah. Ayo, ibu selama itu ibadah tulus atau modus? Sedekah itu supaya karena Allah atau supaya masalah selesai? Hah? Sedekah itu karena Allah atau supaya masalah selesai? Emang niat bisa dua? Saya sedekah karena Allah supaya masalah selesai. Nggak usah ajari Allah, itu Allah yang menyelesaikan. Tugas kita sedekah menjalankan perintah karena Allah. Tugas kita sholat menjalankan perintah karena Allah. Bonus dari kita tulus karena Allah, Allah siapkan rezekinya. Loh, jadi selama ini tuh ibadah Bapak Ibu tuh ibadah tuh tulus atau modus? 39 ayat 2. Nah, makanya jadi sempit. Wah, ini nggak akan selesai nih kayaknya. Belum, diagramnya nggak akan selesai semuanya. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 2. Ini ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Bapak Ibu tuh disuruh beribadah tuh meluruskan niat. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Ibu nggak usah ngajari Allah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tugas ibu niatnya ibadah, ikhtiar maksimal karena harus tawakal ya. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Nanti Allah dengan mekanismenya bagaimana menyelesaikan. Itu kan terjadi dengan kisah hidup saya waktu itu ya. Kan saya cerita tuh, saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya mau dipenjara waktu itu. Akhirnya guru saya meluruskan cara berpikir saya. Akhirnya saya niatkan hanya menjalankan perintah Allah, memenuhi syaratnya itu iman, sabar, sholat dengan benar. 2,5 bulan selesai masalahnya. Kenapa? Allah yang mengatur. Tiba-tiba ada orang datang ngasih proyek, tiba-tiba orang yang menghutangkan bilang lunas. Itu kan Allah yang mengatur. Selama kita tulus sama Allah beribadah, insya Allah Allah yang mengatur segala urusan. Bapak Ibu tuh ingin diatur Allah atau ngatur sendiri? Oh masa? Paham ini Bapak Ibu semua? Ya, baik. Jadi sekarang yang harus Ibu Bapak sadari, ternyata ketika Allah menciptakan kita, Allah pun berjanji mengurus kita. Di mana ayatnya? Itu lihat diagramnya di mana? Ayat kursi kepanjangannya, yang surat 3 ayat 2 aja, yang surat 3 ayat 2.
Jadi Allah tuh berjanji ngurus kita Bapak Ibu, mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati. Quran surat 3 Ali Imran ayat 2. Ya, apa kata Allah? Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Baik, siapa yang janji ini? Kalau ibu merasa diurus Allah, ada nggak rasa khawatir? Kalau ibu merasa diurus Allah, ada nggak rasa khawatir? Berarti kalau sekarang ibu masih ada rasa khawatir, merasa diurus atau tidak? Kalau ibu tidak merasa diurus Allah, maka Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Jadi yang sulit kita sendiri, Pak. Insya Allah Allah pasti ngurus saya kok. Ngurus kita saja atau anak-anak kita juga. Makanya anak-anak pasti ada rezekinya kan? Karena dia belum bisa nyari rezeki, maka salurannya dari siapa? Orang tuanya. Kalau anaknya nggak punya orang tua, tetap harus ada salurannya dari Allah. Kita itu sumber rezeki atau saluran rezeki? Lah kalau saluran tuh pusing atau tidak? Enggak, biarin yang sumbernya yang pusing. Tapi kan Allah nggak pusing. Karena kita bukan sumber rezeki, harusnya nggak usah sosok pusing. Lah dong, kan bukan sumber, kita itu saluran rezeki. Berarti nanti tinggal Allah sempitkan atau lapangkan. Kalau ingin dilapangkan, niatnya beribadah. Kalau ingin disempitkan, silakan niatnya bukan karena Allah, pasti sempit. Jadi orang bermasalah itu salah siapa? Salah sendiri. Kenapa nggak mengikuti perintah Allah? Perintah beribadah itu dari kapan ibu tahu? Perintah ibadah itu dari kapan Bapak Ibu tahu? Dari dulu kan? Halo, perintah ibadah dari kapan Bapak Ibu tahu? Dari dulu. Kenapa selama ini kok nggak sadar? Kan ibu udah tahu dari dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan itu, tahu semua. Karena nanti, saya ulang ya, konsep rezeki itu banyak sedikit atau lapang sempit. Konsep rezeki itu banyak sedikit atau lapang sempit. Rezeki itu banyak sedikit atau lapang sempit? Kalau banyak sedikit, gimana orang tua kita dulu anaknya 17, sekolah semua, ayo. Rezeki itu bukan banyak sedikit, rezeki itu lapang sempit. 13 ayat 26. Wah, jadi mau banyak pun Bu, kalau disempitkan nggak akan cukup. Makanya banyak yang kaya tetap korupsi kan? Nah itu karena merasa kurang. Quran surat 13 ayat 26. Rezeki itu lapang sempit ya, bukan banyak sedikit. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Tuh. Dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi rezeki itu bisa Allah lapangkan, bisa Allah sempitkan. Kalau ibu niatnya beribadah, pasti dilapangkan. Kalau ibu niatnya modus sama Allah, pasti disempitkan. Jadi misalnya, mohon maaf ya, ibu gaji 5 juta, pengeluaran 10 juta, secara logika cukup atau kurang? Tapi kalau Allah lapangkan, cukup. Makanya tinggal yakin atau tidak. Berarti rezeki itu keyakinan atau kepikiran? Ibu selama ini urusan rezeki yakin atau mikir? Iya, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Aduh Ustadz, ini pengeluaran gaji suami saya cuma 5 juta. Tenang saja. Kalau Allah sudah jamin, ya dijamin. Dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Tinggal ibu yakin atau tidak. Ayo Bu, kita udah tua semua ini, masa masih khawatir-khawatir lagi? Ya, karena ibu mau yakin mau tidak yakin pun, ibu tetap akan diurus Allah, tetap hidup. Khawatir hidup, yakin juga hidup. Kira-kira pilih yang mana? Ya sudah, kenapa khawatir? Sama-sama hidup kok. Jadi khawatir itu manusiawi atau salah? Khawatir itu manusiawi atau salah? Salah, alasan apapun. Tapi kan Ustadz salah. Ya, ayo kita belajar keyakinan kepada Allah. Kenapa Bapak harus yakin? Karena Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ibu yakin, Allah pun yakin. Ibu nggak yakin, Allah akan tidak yakin. Ayo, jadi yang rugi siapa? Kita.
Lalu saya tanya, kalau Bapak Ibu hidup semakin lama semakin tidak yakin sama Allah, buat apa? Kan harusnya hidup yang benar itu, semakin lama kita hidup, harusnya semakin yakin kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah uji. Ayo diuji sama Allah. Yakin nggak? Oh yakin, lulus. Jadi Bapak Ibu lulus itu bukan karena kemampuan, tapi keyakinan. Makanya ayatnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bukan wahai orang-orang pintar. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa Allah pasti menolong. Berarti semua permasalahan pasti akan Allah tolong. Bagi siapa? Yang yakin kepada apapun yang Allah janjikan. Berarti tergantung diri atau keadaan? Diri. Berarti itu kalau tergantung diri bukan keadaan, kan terserah kita kalau begitu. Jelas? Jadi Allah pasti mengurus kita nggak? Buktikan bahwa Bapak Ibu itu merasa diurus Allah. Buktikan. Berarti pasti sikapnya tenang, yakin, nggak pernah khawatir. Kenapa? Allah pasti ngurus saya. Kok GR? Bukan GR, Allah yang janji. Tapi harus Bapak Ibu menjalankan perintah Allah, harus taat kepada Allah. Nah, udah keluar semua nih unek-uneknya nih. Kayaknya udah keluar. Baik, karena Allah terus-menerus mengurus makhluknya, maka Dia akan menandakan keberadaan Allah, Bapak Ibu. Bagaimana keberadaannya? Ibu bapak akan ditolong oleh Allah. Mau sadar mau tidak, saya buktikan ya. Ibu mau sadar atau tidak, ibu tuh tiap hari sudah ditolong Allah. Di mana? Ibu bangun, memang karena jam waker atau dibangunkan Allah? Ibu bangun tidur tadi subuh, itu tuh karena jam waker atau karena pengen pipis atau karena dibangunkan Allah? Tahu dari mana? 39 ayat 42. Mau suka nggak suka, Bapak Ibu tuh tetap tiap hari ditolong Allah. Mau terima tidak terima. Quran surah 39, Az-Zumar ayat 42. 39 ayat 42. Apa kata Allah? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Tuh. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Tuh, terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Baikin. Terus? Sungguh, pada yang demikian itu dapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi saat Bapak Ibu tidur itu, nyawa Bapak Ibu itu dipegang Allah, Bapak Ibu. Nanti kalau menurut Allah, ya kamu masih punya jatah hidup, baru dilepaskan lagi, baru Ibu bangun. Boleh nggak Allah tidak melepaskan nyawa kita? Kalau begitu Ibu mau apa kalau nggak dilepaskan nyawa kita? Ya sudah, mau apa? Jadi setiap hari itu Allah nolong Bapak Ibu loh, Pak, Bu. Coba bayangkan. Kalau setiap hari Allah nolong Bapak Ibu, berarti harusnya Bapak Ibu bersyukur atau mengeluh? Kalau setiap hari Ibu mengeluh, kira-kira pas nggak itu? Allah tiap hari nolong, terus Ibu mengeluh. Menurut Ibu Bapak, kira-kira adabnya benar atau salah? Berarti orang mengeluh itu wajar atau kurang ajar? Sudah, jangan mengeluh lagi. Iya, kan harus sadar. Oh iya, ya Allah tuh nolong tiap hari. Maka karena Allah setiap hari menolong, karena Allah setiap hari mengurus kita, maka wajar nggak kita taat hormat kepada Allah? Wajar. Baik, saya terima ini izinmu ya Allah. Semua kejadian atas izinmu, semua ujian atas izinmu, saya terima. Nah, sikap menerima itu, insya Allah yang memudahkan Bapak Ibu akan dibimbing Allah untuk menyelesaikan permasalahan. Pasti selesai, Bapak Ibu. Saya pernah kemarin dicerita ya, bahwa saya haji itu gara-gara apa waktu itu? Dizolimi kan? Jadi ada yang menzolimi saya di bulan Juni 2023. Terus saya terima kan, karena saya melihat izin Allah kan. Nah, kemarin saya ajarkan kan, kalau Bapak Ibu nanti dizolimi, Ibu menerima dengan ikhlas, maka doanya pasti akan dikabulkan, karena hadisnya jelas. Ya, bahwa doa orang terzolimi itu tidak ada penghalang dengan Allah. Saya waktu Juni 2023 kan minta naik haji tuh. Ya Allah, tolong saya ingin naik haji kan. Akhirnya apa yang terjadi? 18 Mei 2024 kan saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji. Insya Allah 2026 saya naik haji lagi. Itu gara-gara terzolimi. Ibu kalau dizolimi berdoa dengan ikhlas atau sakit hati?
Sakit hati itu karena lihat yang menzolimi atau karena lihat yang mengizinkan kejadian? Nah, ibu geser. Oh, karena ini atas izin Allah, saya terima dulu. Ayo bu, udah tua semua juga. termasuk saya. Ayo kita mulai mengenal Allah ya. Jangan emosi terus lah. Kan ibu juga capek marah-marah terus kan? Iya. Alat terapi banyak di rumah tuh, tapi pusing terus. Gara-gara marah terus. Baik. Bagaimana cara menghormati Allah? Yang pertama hormati apa? Bagaimana cara menghormati Allah? Yang pertama hormati apanya? Keputusannya. Awas. Saya ulang. Bagaimana cara menghormati Allah? Yang pertama hormati keputusannya. Jangan protes. 28 ayat 88. Hormati keputusannya Bapak Ibu. Ya, hormati keputusan Allah. Kalau ibu bapak ingin menghormati Allah. 28 ayat 88. Hormati keputusannya. Quran surat 28 Al-Qasas ayat 28. Ayat terakhir, surat Al-Qasas ayat terakhir. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Terus? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Terus? Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Mau sesuai ataupun tidak sesuai, tetap kita harus taat atau tidak? Ibu, kalau ada keputusan Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita taat atau kecewa? Hah? Kenapa kecewa? Nggak sesuai keinginan kita. Memang menurut Bapak Ibu, yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Lah terus kenapa kecewa? Jadi tugas kita itu menentukan keputusan atau menerima keputusan? Ya sudah, kenapa? Karena tolong Bapak Ibu mulai hormati Allah. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, karena Allah sudah memutuskan lewat kodarnya, wajib kita hormati. Karena dalam Islam itu ada rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kalau sudah diputuskan tuh terima, bukan protes. Setelah menerima, baru ikhtiar. Ikhtiarnya berarti dalam keadaan ikhlas menerima, insya Allah dibimbing Allah. Misalnya bapak diomel-omelin istri pak, diterima dulu atau emosi dulu pak? Kenapa diterima pak? Sudah atas izin Allah. Baru setelah menerima bersama Allah baru bapak ngomong. Jangan emosi dulu, kalau emosi nanti bersama setan. Ya sama ya dengan ibu ya. Ibu misalnya diomelin suami, diterima dulu atau emosi dulu? Hormati dulu, ini keputusan Allah. Setelah menerima, menghormati, baru ngomong. Gak apa-apa, kan ngomong boleh, tabayun kan boleh. Tapi ngomongnya sudah bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, tolong dalam setiap kejadian itu melibatkan Allah di dalam prosesnya. Maka kalau Bapak Ibu bisa jadi taat dengan benar, menerima dengan benar, maka 3 diagram di bawah itu tadi, maka ikhlas akan otomatis, sabar juga otomatis, taat perintah Allah juga otomatis. Kalau sudah begitu, semua permasalahan akan selalu ditolong Allah nggak? Pasti ditolong Allah. Berarti orang bahagia itu apa? Orang yang selalu ditolong oleh Allah. Udah selesai diagramnya. Sekarang kita session pertanyaan. Tuh, bisa ya diagramnya ya? Bisa diulang? Nanti ibu kalau ngejelasin lagi ke suaminya atau ke anaknya pakai diagram ini bisa diulang nggak? Hah? Tapi jangan baca tekstual Allah gitu, jangan gitu. Ya, bisa ya? Nah, jadi saya pakai diagram itu biar Bapak Ibu bisa ngulang. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu taat kepada keputusan Allah, Bapak Ibu jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang sabar, jadi orang yang taat. Maka ikhlas, sabar, taat itu selalu akan mengundang pertolongan Allah. Jadi orang bahagia apa Bapak Ibu kesimpulannya? Yang selalu ditolong oleh Allah. Padahal semua permasalahan tidak akan pernah bisa selesai kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya Bapak Ibu punya masalah ditolong Allah selesai. Punya masalah ditolong Allah selesai. Akan seperti itu terus. Mengerti ya? Berarti ini tergantung siapa?
Tergantung kita, Pak, bukan tergantung orang lain. Maka Allah menyuruh merubah diri, bukan merubah keadaan. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pakai mic dulu ya, Bu ya, biar kedengaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, Pak Ustaz. Ah, Bagaimana ini kan tadi membahas masalah emosi dan hawa nafsu. Bagaimana jika seorang wanita yang PMS atau menstruasi itu Ya. kan biasanya emosi, terus hawa nafsu gitu kan, marah. Lalu bagaimana ini yang menyebut masalahnya tadi? supaya pas PMS itu nggak kepancing emosi ya. Ya betul, dan dampaknya kan ke yang lain jadinya nggak baik. Nah, ibu itu tahu itu. Bagus, bagus. Bagaimana caranya mengatur emosi? Caranya tuh sederhana. Ibu pernah berdoa nggak? Gini. Kalau ada kejadian, kan biasanya kita langsung bereaksi atau tenang dulu biasanya. Nah, nanti misalnya ibu kepancing marah ya. Pas ibu kepancing marah, ibu langsung ngomong, ya Allah saya terima, saya masih marah. Tapi setelah terima, ibu baru berdoa, tolong ya Allah hilangkan rasa marah ini. Jadi nanti ibu minta tolong sama Allah ya, mau rasa sedih, rasa marah itu jangan dilawan. Biasanya orang kalau dikasih rasa sedih, biasanya melawan dulu atau menerima dulu. Itu yang nggak hilang-hilang. Jadi nanti kalau bapak ibu dikasih rasa emosi, dikasih rasa sedih, ibu bilang, ya Allah saya terima. Atau misalnya udah marah dulu nih kepancing ya, setelah marah ibu langsung bilang, ya Allah saya sebenarnya nggak mau marah-marah. Tolong ya Allah angkat rasa marah ini. Tapi ibu terima dulu rasa itu. Jadi jangan dilawan. Gak apa-apa, misalnya ibu nanti kepancing marah dulu gak apa-apa ya. Tapi setelah memarah, ibu terima dulu. Ya Allah, saya terima rasa marah ini. Setelah ibu bapak menerima rasa marah, baru ibu minta tolong sama Allah, tolong angkat ya Allah rasa marah ini. Saya tuh gak mau. Khususon waktu saya PMS. Boleh. Tapi diterima dulu ya. Misalnya ibu kepancing marah atau khawatir kemarin. Baik, ya Allah saya terima rasa khawatir ini. Setelah diterima rasa khawatir, baru ibu mohon sama Allah, tolong ya Allah angkat rasa kekhawatiran ini. Karena nanti Allah yang angkat, bukan kita yang menghilangkan. Nah kebanyakan orang, biasanya kalau dikasih rasa marah, khawatir tuh menghilangkan dengan Quran, baca Quran, sholat dulu. Nggak bisa, ibu terima dulu rasa itu. Mau sedih, mau khawatir, mau marah, terima dulu rasanya. Setelah diterima, baru ibu mohon tolong diangkat rasanya. Paham nih Bu? Pernah nggak ibu bilang, tolong angkat rasa marah saya? Belum, nah praktek. Karena hanya Allah nanti yang bisa membolak-balikan hati itu. Bisa ya, praktekan ya? Insya Allah, lama-lama jadi sabar kok kalau kajian di sini. Baik, ada lagi pertanyaan? Ah, silakan Bu. Bapak-bapak pendengar aja ya, biar ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa gimana? Ya. Oh ya. Baik, surat Al-Baqarah ayat 139. Bagus. Surat Al-Baqarah ayat 139. Sedekah, infak, amal-amal itu harus bagaimana dulu dasarnya? Silakan Mas Fadil. Oh iya mic-nya. Lupa, pantesan nggak ada suaranya. Maaf. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 139. Ya, apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Perhatikan ya, terus. Bagi kami amalan kami. Bagi kami amalan kamu. Bagi kamu amalan kamu. Bagi kamu amalan kamu, terus. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berarti setiap amalan apapun, dasar niatnya harus apa Bu? Ikhlas. Misalnya ibu sedekah, ikhlas saja. Sedekah itu berarti memberi sesuatu karena Allah atau supaya? Sedekah itu memberi sesuatu karena Allah atau supaya?
Karena Allah tuh titik atau koma? Saya sedekah karena Allah. Titik. Berarti sedekah atau bukan? Janji Allah kepada orang sedekah, satu, menolak bala, doa dikabulkan, itu janji, Bu. Tapi tugas kita sedekah karena Allah saja. Kalau ibu benar-benar murni sedekah, maka janji Allah kepada orang sedekah menyelesaikan masalah. Itu biarin urusan Allah. Terus setelah sedekah, boleh nggak berdoa? Berdoa silahkan. Supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Enggak, yang benar dulu jawabannya. Berdoa itu niatnya juga hanya menjalankan perintah Allah. Janji Allah kepada orang yang hanya menjalankan perintah Allah atau kepada yang ikhlas, maka otomatis doanya dikabulkan. Jadi hasil itu kembali ke urusan Allah ya Bu ya. Tugas ibu meluruskan niat. Saya sedekah karena Allah. Seperti ini. Berdoa karena Allah, maka Bapak Ibu jadi masuk nilainya ibadah. Janji Allah kepada yang berdoa, kepada yang bersedekah, itu pasti akan terjadi. Jadi setelah sedekah boleh nggak berdoa? Boleh, tapi tolong niatkan juga karena Allah. Karena aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar hanya beribadah kepada Allah. Berarti satu-satunya perintah kita di dunia ini hanya menjalankan perintah Allah saja. Titik. Janjinya, maka Allah bukakan rezeki, namanya jalan keluar, namanya rezeki dari tidak disangka-sangka, itu otomatis Bapak Ibu, nggak usah dipikirkan. Pokoknya tugas kita berdoa ya. Misalnya berdoa, niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Kalau tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, kecewa atau menerima? Kenapa menerima? Karena niat awal hanya menjalankan perintah. Tapi kalau niat ibu awal ingin dikabulkan, nggak dikabulkan, pasti kecewa. Jadi salahnya di situ, dari niatnya Bu yang dibenarin. Bisa ya meluruskan niat, kan tergantung kita itu sebenarnya. Oh, sama-sama sedekah kok. Tapi satu tulus sedekah karena Allah, yang satu supaya. Nah itu yang harus dihilangkan. Tapi kan boleh Ustadz, boleh. Tapi yang penting itu janjinya dulu. Atau ginilah, waktu kecil Pak, ibu bapak tuh mau ke warung beliin beras, beliin minyak dulu karena ada uang jajannya atau tulus membantu orang tua waktu kecil. Ada uang jajan, modus nggak apa-apa waktu kecil. SMP masih modus, setelah SMA kuliah masih modus atau kesadaran. Sama dulu sedekah supaya itu waktu kecil. Kalau sekarang udahlah, saya ibadah karena Allah saja, sedekah karena Allah, nggak usah modus. Kan Bapak Ibu udah bukan kecil lagi. Berarti kalau yang ibadah modus itu anak kecil atau dewasa? Ibu masih banyak yang modus gak? Luruskan niat, tulus karena menjalankan perintah Allah saja. Jelas ya Bu ya? Baik, yang terakhir. Ada? Sudah jelas? Silakan Pak Ning. Balik lagi mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan menyatakan bahwa Ya. setiap aktivitas itu adalah ibadah. Betul. Dan suatu ibadah itu adalah semua karena niat kita pada Allah. Betul. Apakah kalau setiap kita melakukan sesuatu dengan cara menggunakan itu yang disediakan Baik. Ini gampang ya Bapak Ibu sebenarnya. Pokoknya nanti saya bilang, pas bangun tidur nanti Ibu tadi subuh, tolong Bapak Ibu mohon sama Allah aja. Ya Allah, tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Berarti di jalan yang lurus itu berarti apa? Satu hari sampai nanti tidur lagi, pasti insya Allah niatnya beribadah kepada Allah. Baik. Jadi saya ulang dulu Paning ya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu, saya ulang-ulang ya. Pokoknya pas Bapak Ibu bangun tidur, itu langsung mohon paling bimbing, ya Allah tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Paling berapa detik sih? Ya, jadi hari per hari itu konsentrasi itu. Nanti otomatis apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu otomatis sampai nanti tidur lagi diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus fokus mohon selalu bimbing di jalan yang lurus setiap hari? Kenapa? Surat 17 ayat 16, karena ini Pak, awas hati-hati ya. Bapak Ibu suruh mohon bimbing jalan yang lurus itu karena ini. Latihan.
Quran surah 17 Al-Isra ayat 14. Ya. Bacalah kitabmu, cukuplah 7 ayat 16. Surat 7 ayat 16, silakan. Quran surah 7 Al-A'raf. Kenapa kita tiap hari harus minta mohon dibimbing di jalan yang lurus? Ini Bapak Ibu penting ya, perhatikan, silakan. Iblis menjawab, Nah, siapa yang ngomong? Iblis. karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kenapa kita harus selalu mohon tiap hari dibimbing jalan yang lurus? Karena iblis itu pas setiap detik akan membelokkan niat Bapak Ibu, akan membelokkan tujuan Bapak Ibu agar tidak di jalan yang lurus. Makanya yang pertama kali dikacaukan apa? Dari niatnya. Bapak Ibu berbuat baik niatnya apa? Karena kasihan atau karena Allah? Kalau karena Allah, orang yang dikasih baik, yang dikasih pertolongan, nggak terima kasih sama ibu, masalah nggak kalau karena Allah? Nah itu cirinya Pak. Jadi orang ikhlas itu mau dihargai tidak dihargai, ya nggak apa-apa. Yang penting karena Allah kok. Mau dinilai baik tidak dinilai baik, nggak masalah. Itu karena Allah. Makanya tolong Bapak Ibu luruskan. Hati-hati ya. Setiap hari ibu selalu mohon bimbing saya di jalan yang lurus. Kenapa ibu minta di jalan yang lurus? Supaya apa? Yaitu jalan yang engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Berarti kalau Bapak Ibu nanti lurus, berarti pasti bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, menderita, berarti belum lurus. Meskipun Bapak Ibu sholat, tapi mungkin niatnya bisa beda. Bisa ya Bapak Ibu semua? Bisa lah, insya Allah ya. Jadi diagram hari ini judulnya bahagia dunia dan akhirat. Berarti siapa orang yang bahagia itu? Yang selalu ditolong Allah. Diagramnya udah dapat semua Bapak Ibu? Udah ya, udah dapat ya? Nanti tinggal dipraktekkan saja. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dimaafkan ini? Alhamdulillah. Mari kalau begitu kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.